Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tenaga kerja asing asal Cina tewas di lokasi proyek PLTA Simar Boru, Tapanuli Selatan akibat tertimpa pohon tumbang. Berdalih tak betah dan ingin pulang, 2 orang wanita asisten rumah tangga mencuri uang majikannya sebesar 20 juta rupiah. Menikmati sejuknya air di wahana baru permainan air di hamparan kebun sawit di perbatasan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan. Kita ke informasi pertama, seorang tenaga kerja asing asal Beijing, Cina, tewas di proyek pembangkit listrik tenaga air Simar Boru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Korban tewas akibat tertimpa pohon tumbang di areal proyek. Sebuah pohon berukuran besar di areal pembangunan PLTA Simar Boru di Kabupaten Tapanuli Selatan tumbang pada Senin petang. Tumbangnya pohon tersebut menimpa sebuah unit mobil. Peristiwa itu terjadi saat mobil yang ditumpangi 3 pekerja PLTA, 2 diantaranya merupakan tenaga kerja asing asal Cina, tengah melintas di tengah hujan lebat yang mengguyur kawasan proyek. Akibat kejadian ini, tenaga kerja asing bernama Zheng Xiang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 rekannya mengalami luka ringan. Korban tewas kemudian disemayamkan di RSUD Tapanuli Selatan, sementara 2 korban lainnya mendapat perawatan medis di rumah sakit swasta di Kota Padang Sidimpuan. Berdasarkan hasil visum, korban meninggal dunia akibat luka di bagian kepala karena benturan. Kendaraan yang ditumpangi korban juga ringsek. Kerja ini adalah kerja di proyek pembangunan PLTA di Kecamatan Sipiro, yang itu di perusahaan Sinohydro. Untuk itu hari ini kita menunggu kesepakatan dari keluarganya, apakah jenazah ini akan dibawa kembali ke negaranya atau akan dimakamkan di Indonesia. Selain yang korban juga ada yang luka-luka? Ada 2 orang yang luka-luka, salah satunya adalah warga negara Indonesia sebagai driver, dan salah satunya lagi adalah warga negara RRT juga yang mengalami luka di bagian kepalanya juga. Saat ini kondisi para korban seperti apa, Anda? Saat ini masih dalam perawatan dan sudah lebih membaik daripada yang kemarin. Polisi masih menunggu keluarga korban terkait upaya pemulangan jasad dan pemulasaran jenazah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. 2 orang pria babak belur dihajar warga setelah kepergok mencuri tabungan gas LPG dari sebuah kios sembako di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapores Tanjung Balai untuk proses hukum lebih lanjut. 2 pencuri tabung gas dihakimi massa setelah ketahuan oleh pemilik warung dari sebuah kios sembako di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Warga yang geram menghujani pelaku dengan berbagai serangan fisik. Meski beberapa warga berupaya menghalangi dan menenangkan warga, namun aksi main hakim sendiri tak dapat dihindarkan. Awalnya kedua pria masuk ke dalam warung, namun melihat kios sedang tidak dijaga, kedua pelaku lantas mengambil tabung gas LPG dan berupaya kabur. Menyaksikan barang dagangannya dibawa, pemilik kios sontak berteriak. Dalam sekejap, warga langsung mengejar pelaku dan berhasil ditangkap. Berapa orang tadi pelaku pencurian tabung gas ini, Pak? 2 orang. Modusnya sendiri, Pak, gimana, Pak, tadi? Modusnya sendiri gimana? Modusnya masih ada yang beli gitu. Beli rokok atau gimana dia tadi? Enggak manggil-manggil penolong, masuk aja ke dalam. Sempat dicuri tabung gasnya tadi, Pak? Tempat dibawa. Lalu dikejar dapat lagi. Sempat dikejar ya, Pak, ya? Iya. Sekarang pelaku dibawa kemana, Pak? Polisi ini, Polres Tanjung Kota. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat kesulitan mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai.
Petugas Polres Dairi meringkus 2 orang wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Keduanya diduga melakukan pencurian uang majikannya sebesar 20 juta rupiah. Personel Polres Dairi membekuk 2 orang wanita di salah satu hotel di Kota Medan. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan seorang dokter yang merupakan majikan keduanya. Mereka kabur setelah mencuri uang 20 juta milik sang majikan. Kedua tersangka masing-masing Nur Dahlia Sunaga berusia 21 tahun, warga Percut Seituan, Deli Serdang, serta Dina Manurung berumur 40 tahun, warga Kecamatan Tanah Pinem, Dairi. Keduanya berkilah mencuri uang majikan karena membutuhkan ongkos lantaran tidak betah lagi bekerja dan tinggal di rumah sang majikan. Bukti yang diambil adalah uang sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian dari uang 20 juta rupiah itu dipergunakan untuk membeli 1 buah unit handphone, beberapa baju dan celana, kemudian membeli cincin emas, kerabu, dan uang sisa yang 400 ribunya disita oleh Satreskrim Polres Dairi, kemudian dibawa ke Polres Dairi. Untuk motifnya apa ini, Pak? Motif mereka adalah untuk dipergunakan sebagai ongkos pulang ke Medan karena mereka sudah capek bekerja dan sudah tidak nyaman bekerja di rumah seorang dokter di Jalan Pemuda, Kabupaten Dairi. Saat beraksi, kedua tersangka sempat mengunci orang tua sang majikan di kamar. Kedua tersangka sempat membelanjakan sebagian uang curian untuk membeli pakaian, telepon genggam, dan perhiasan. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Dairi. Mereka akan dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Dairi. Belasan calon jamaah umroh di Kabupaten Asahan mendatangi Polres Asahan melaporkan jasa travel Amera Mekah. Mereka merasa ditipu karena keberangkatan ke Tanah Suci selalu ditunda. Tidak ingin menelan janji palsu, sejumlah calon jemaah umroh melaporkan travel Amera Mekah ke Mapolres Asahan. Beberapa jemaah menuntut pengembalian dana yang telah mereka setor. 12 orang calon jemaah umroh yang harusnya berangkat pada April 2024 lalu gagal ke Tanah Suci dikarenakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh travel Amera Mekah. Para jemaah merasa tertipu setelah berulang kali keberangkatannya diundur secara sepihak oleh pihak travel. Sebelumnya, di bulan Maret 2024 lalu, para jemaah dikumpulkan untuk menambah uang keberangkatan sebelumnya 29 juta rupiah, kembali diminta nominal masing-masing sebesar 1,2 juta rupiah untuk uang paspor dan visa. Travel penyelenggara umroh beralasan penambahan nominal uang dikarenakan di bulan April akan berangkat. Kesalahannya tidak diberangkatkan travel Amera Mekah. Karena katanya visa tidak keluar, sehingga saya menanya visa kalau tidak keluar mana bukti bookingan visa kami. Katanya kata menunaikan ibadah umroh, awak buat baik, tapi ternyata dikecewakan kayak gini. Ibu merasa tertipu berarti ya? Tertipu, merasa tertipu kali. Terakhir, para jemaah mengikuti pelaksanaan bimbingan umroh di Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran. Saat itu, jemaah diberitahu akan berangkat pada 19 April 2024. Namun mendekati hari keberangkatan, para jemaah kembali diberitahu jika keberangkatan diundur pada tanggal 27 Juli 2024. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.